Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan sehat-sehat saja, dimanapun Bapak, Ibu berada. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah ibadah firman dan doa via online yang perdana ditayangkan di gereja kita. Biarlah walaupun kita beribadah secara online, kerinduan kita, semangat kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan untuk berjumpa dengan Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Mazmur nomor 57 ayat 10 dan 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Sama dengan pemazmur Bapak Ibu Saudara yang meninggikan kasih setia Tuhan, mari kita juga bersama-sama meninggikan Tuhan karena kasih setia Tuhan besar dan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian, Kupujimu Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kondisi di sekitar kita memang sedang sulit. Tetapi anugerah Tuhan tetap tersedia bagi kita. Bahkan anugerah yang paling besar sudah Tuhan berikan bagi kita, yaitu penebusan di atas kayu salib bagi kita yang berdosa. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian sangat besar anugerahnya, sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkannya di dalam ibadah firman doa hari ini, kita datang pada Tuhan dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan yang indah ini kami masih boleh beribadah bersama, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu, dan mengizinkan hidup kami terbuka di hadapan Tuhan, agar roh Tuhan sendiri yang bekerja dan terus memperbaharui. Khususnya dalam keadaan yang sulit pada waktu belakangan ini, Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Untuk itu Tuhan, kami berserah ke dalam tangan-Mu, dan berbicaralah melalui kesempatan ini, melalui segala keterbatasan hamba-Mu, menyampaikan kebenaran-Mu dan isi hati-Mu untuk kami lakukan. Berkatilah ibadah ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bersama di dalam 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17. Kita membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat ke-7 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan.
Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berkata kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang lansia yang sakit terbaring di ranjang dan memandang keluar jendela. Dan di luar jendela itu ada sebuah pohon yang ranting-rantingnya sudah kering, kerontang, daun-daunnya juga mulai berguguran. Satu persatu jatuh, dan tidak lama lagi pohon itu akan mati. Maka sang lansia, orang yang lanjut usia ini, ketika dia sakit melihat pemandangan semakin seperti itu, hatinya pun semakin lemah,
dan merasa dirinya seperti pohon itu. Dia merasa dirinya begitu kasihan. Dia mulai menyalahkan orang lain yang tidak menemaninya. Dia melihat satu persatu daun itu gugur. Dan dia berpikir nanti daun terakhir yang gugur itu jatuh, maka itulah hidupku pun berakhir. Saudara, anak dari lansia ini sadar. Langsung dia segera mencari sebuah pot tanaman bunga yang segar dan segera ditaruhnya di atas jendela itu, menghalangi pemandangan ke arah pohon yang gugur itu. Tanaman itu hari demi hari bertumbuh dengan baik, daunnya menghijau, berbunga setiap hari, mengeluarkan harumnya, membuat lansia orang tuanya itu berubah cara merasakannya. Merasa dirinya bersemangat, dia merasa dirinya kuat, merasa hidup ini indah, merasa ada harapan. Dan dia mulai berpikir bagaimana dia harus cepat sembuh dan dia bisa untuk berbagi, dia bisa seperti dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saudara dan saya lihat dan menjadi fokus kita akan mempengaruhi hidup kita begitu besar. Apakah saudara dan saya melihat Yesus yang hidup? Apakah saudara melihat Allah yang adalah kebangkitan dan hidup, yaitu sumber kehidupan kita, menjadi fokus dalam hidup kita? Ataukah saudara dan saya justru melihat kekhawatiran, ketakutan, dan banyak hal, berita-berita negatif dan fenomena yang kita sangat tidak sukai? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini apa yang kita dengar, kita lihat, apa yang membuat fokus kita terbut dan terbelenggu di sana. Itu semua mungkin sudah menyeret kita, merasakan kita ini begitu susahnya. Kita merasa begitu kasihannya. Kita merasa di dunia ini kita sendirilah orang yang paling berat. Ataukah saudara dan saya mau mengalihkan fokus kita kepada bunga itu, tanaman itu yang bertumbuh dan berbunga. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, perempuan janda di kota Sarfat, daerah Sidon, yang sekarang yaitu daerah Libanon, walaupun dia belum mengenal Tuhan, Allah Yahweh, Allah Israel itu dengan jelas. Dan dia punya tradisi, punya kebiasaan, imannya juga ada sendiri. Namun dalam keadaan krisis hidup dan mati itu, dia sudah memilih. Dia memilih untuk melihat kepada Tuhan. Dia menaruh hidupnya kepada Allah yang baru dikenalnya melalui Elia. Saudara, perempuan itu punya hak dan dia bisa memilih. Dia bukan dalam keadaan dipaksa, namun dia bisa memilih sebetulnya. Dia seorang janda, dia punya anak kecil, dia miskin, dia dalam bencana, dia kelaparan, dia khawatir, dia stres, dia tidak punya solusi lain. Dia hanya menunggu kematian. Dia bisa memilih, mengatakan mohon jangan ganggu saya. Biarkan saya mati dengan lebih enak sedikit, menikmati makanan saya yang terakhir, saya dan anak saya. Namun ketika abdi Allah Elia hadir dan menjumpai dia, justru semua itu menjadi rusak. Rencananya itu harus berubah. Dia terusik, dia ditantang dan dia harus merubah semuanya. Kedatangan sang abdi Allah itu bagi dia suatu beban. Orang sudah jatuh seperti tertimpa tangga. Orang tua ini kenapa datang minta minum kepada dia? Bukan hanya minum tapi juga minta makan. Lalu menumpang di rumah dia. Saat-saat yang sulit, saat-saat terakhir, bolehkan saya ini egois sedikit? Tidak ada yang menyalahkan tentunya. Semua maklum kok keadaannya seperti ini.
Yang gak ngerti kan justru abdi Allah itu, yang gak ngerti justru Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang egois dan egosentris, yang percaya keuntungan sebanyak-banyaknya untuk diri, itulah kebahagiaan hidup. Maka hari seperti itu, hari begini, mestinya menerima, bukan memberi. Saya harus menahan, apalagi saya sudah memberi banyak. Janji-janji manusia, ataupun bahkan firman Allah, belum tentu bisa menjawab pergumulan dan meyakinkan seseorang di dalam masa-masa krisis. Firman Allah melalui Elia yang mengatakan, jangan takut, lakukan saja seperti yang Tuhan katakan melalui aku. Itu bisa dipandangnya sebagai kata-kata klise rohani saja. Atau itu mungkin bisa jadi mitos. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Namun janda ini luar biasa. Janda Sarfat ini dalam keadaan pergumulan seberat itu, Bapak Ibu, dia tidak hanya menyerahkan hidupnya kepada janji-janji Allah itu, tapi juga dia belajar untuk berbagi dan memberi. Itu berarti dia sudah belajar menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah dan janjinya. Itu berarti saudara sekalian, dia sudah mau berbagi hidupnya juga kepada orang lain. Kadang saudara sekalian, berat bagi seseorang kita untuk berserah atau juga pasrah menyerahkan. Ya. Tetapi saudara sekalian, pilihan dari janda ini di penghujung jalan kehidupannya yang krisis itu sudah tepat. Dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan semesta alam. Dia menyerahkan dirinya dan keluarganya. Dan apa yang terjadi? Allah adalah Allah yang setia. Dia benar-benar yang dikatakannya itu, bahwa dia pembela para janda dan dia adalah bapa dari anak-anak yatim. Apapun juga, siapapun juga sekarang berhadapan langsung dengan Allah yang dahsyat itu. Saudara, firman Tuhan mencatat jelas. Minyak dalam buli-buli itu terus mengalir. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habisnya. Puji Tuhan saudara, semua itu ditambahkannya kepada mereka. Nah saudara, sampai di sini kita merenungkan catatan peristiwa ini. Apakah sudah selesai Bapak Ibu? Apakah ini adalah happy ending itu? Oh rupanya belum saudara sekalian, karena ini baru pembukaan. Kalau satu lagu mungkin ini baru intronya, intro yang bagus. Lagu sesungguhnya sedang dimulai Bapak Ibu. Apakah sudah selesai? Oh belum saudara, karena krisis itu rupanya berkelanjutan. Satu gelombang datang belum bereda, muncul gelombang berikutnya yang mengejar. Janda itu sampai sempat goyah lagi. Janda itu bertanya kepada Elia, apa urusanmu abdi Allah dengan kami? Kenapa justru kedatanganmu ini mengingatkan Tuhan untuk menghukum kami? Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak janda itu sakit keras lalu mati. Nah saudara sekali, menghadapi krisis yang besar semacam ini, bukan hanya janda itu, namun Elia sang abdi Allah juga bingung. Sebab tidak semua rencana Allah itu diinformasikan langsung seluruhnya lengkap kepada manusia. Allah juga tidak punya kewajiban melaporkan semua rencananya yang berdaulat kepada ciptaannya. Namun Allah ingin supaya siapapun dia, ciptaannya selalu bersadar
berjalan bersama Dia, dan mengalami Dia secara alamiah. Jadi saudara sekalian, mereka mungkin saling bertanya, kamu tanya sama saya masalah ini, bagaimana? Saya bingung, saya mau tanya sama siapa? Nah saudara sekalian, inilah yang dialami dunia kita. Masing-masing bertanya tapi tidak ketemu jawabannya dan tambah bingung. Namun saudara sekalian, anak-anak Tuhan berbahagia. Anak-anak Tuhan bertanya kepada Tuhan Allah sendiri. Anak-anak Tuhan mempunyai akses istimewa untuk bertanya kepada Sang Pencipta yang merencanakan segala sesuatu indah pada waktunya. Elia hanya melakukan bagiannya yang terbaik. Kemudian dia memberikan perhatian, dia berusaha untuk merawat, dia memberikan pertolongan manusiawinya, tubuhnya menghangatkan tubuh mayat sang anak itu. Nah, selanjutnya Tuhan melakukan bagiannya dengan sempurna. Mujizat sekali lagi terjadi, bahkan ini dahsyat lebih daripada yang lain. Anak itu hidup kembali, saudara. Nafasnya yang berhenti itu kembali mengalir, dan di situ kehidupan terjadi. Karena Dia, Allah, Sang Kebangkitan dan hidup, sudah bertindak. Dan janda itu mengatakan, aku sekarang percaya kepada Engkau adalah abdi Allah dan kepada firman Allah adalah benar. Jemaat, krisis bersama Tuhan merupakan kesempatan untuk berjumpa dan mengalami Tuhan. Krisis adalah kesempatan. Di dalam hikmat Timur, jelas sekali bahasa Tionghoa mengatakan krisis adalah weiqi. Itu adalah gabungan dari weixian, bahaya, dan jihui, kesempatan. Jadi saudara sekalian, kita melihat satu kearifan di dalam menghadapi krisis itu. Kita bisa mendapat satu kesempatan. Kesempatan untuk diperbaharui. Kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang baru, kesempatan untuk mengalami berkat. Saudara, janda itu sudah mengalaminya. Elia mengalaminya karena berjalan di dalam krisis itu bersama dengan Allah. Nah, berbahagialah orang-orang yang berjalan bersama dengan Allah, saudara. Paulus menyebut orang-orang yang semacam ini tidak hanya orang-orang yang berbahagia karena dirinya sendiri mengalami Tuhan. Dia berbahagia karena dia sanggup berbagi. Paulus mempunyai pengalaman ketika berpisah dengan para penatua dan jemaat Efesus. Dia sempat mengatakan adalah lebih baik berbahagia atau diberkati memberi daripada menerima. Ini adalah hidup seseorang yang berfokus kepada Tuhan, yang memandang Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Dia akan sanggup untuk hidupnya terus berkelimpahan dan berbagi. Paulus mengatakan seperti kata Kristus, adalah lebih berbahagia, diberkati, memberi daripada menerima. Kristus sendiri melakukannya, Bapak Ibu. Kristus menyatakan Allah yang adalah kasih. Dan kasih itu memberi. Nah saudara sekalian, sepanjang hidupnya kita tidak pernah menemukan Kristus meminta. Kristus ngotot menuntut. Kristus berbagi. Karena di situ menunjukkan hidup yang sudah diberkati. Hidup yang bersama dengan Allah itu hidup yang berlimpah, yang penuh anugerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika semua orang mempunyai kehidupan yang berfokus kepada Allah dan otomatis berbagi, memberi, maka betul-betul berbahagia. Indah sekali dunia ini. Logika sederhananya Bapak Ibu, jika semua orang itu hanya maunya menerima,
Lalu pertanyaannya, siapa yang akan memberi? Tapi jikalau semua orang mau memberi, mau berbagi, maka semua akan menerima. Dan indah sekali dunia ini yang semacam itu, Bapak Ibu. Dan itu hanya terjadi jika orang itu berfokus kepada Allah dan hidupnya berlimpah di dalam Tuhan. Dia sanggup memberi. Nah, saudara sekalian, ketika saudara dan saya menjadi tertutup, saudara dan saya enggan berbagi, enggan memberi, tidak menolong dalam keadaan sesulit apapun juga, maka saya selalu bertanya, apakah ini normal sebagai manusia? Paling-paling saya dikatakan pelit saja. Paling-paling orang akan mengolok-olok saya dan mengatakan si kikir itu. Namun saudara, dalam perenungan lebih mendalam lagi, saya melihat dan saya memahaminya. Ini bukan hanya masalah itu, tapi ini adalah hidup yang bermasalah. Hidup yang gagal mengalami Tuhan. Hidup yang tidak bisa mensyukuri anugerah Tuhan yang besar. Ketika seorang perempuan yang berdosa datang ke rumah di mana Kristus sedang makan bersama dengan orang-orang, maka dia segera mengurapi kaki Kristus dengan minyak yang mahal. Dan itu dikritik, saudara sekalian. Namun Kristus mengatakan, Yesus berkata, perempuan ini berbuat kasih dan dosanya yang besar itu telah diampuni. Yesus kemudian berkata, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Orang ini sudah berubah di dalam Tuhan. Dia sudah bertobat. Dan dia sudah menyatakan buah-buah pertobatannya itu dengan hatinya yang memberikan kasih itu. Saudara, nggak heran kalau Martin Luther sampai mengatakan ada 3 macam pertobatan atau perubahan. Yang pertama adalah pertobatan hati, kedua pertobatan pikiran, dan ketiga pertobatan dompet. Dan di antara ketiganya itu Martin Luther menyambung, yang paling sulit adalah pertobatan dompet, saudara. Karena memberi lebih sulit daripada menerima. Ketika saya merasa sulit untuk berbagi dan memberikan kasih itu, maka saudara, saya menanyakan pada diri saya sendiri, jangan-jangan saya merasa kasih Tuhan itu tidak cukup. Jangan-jangan saya merasa Tuhan itu belum memberkati saya. Jangan-jangan saudara, saya belum hidup di dalam anugerah Tuhan. Jangan-jangan saudara, saya belum bertobat. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita kembali belajar dari minimal janda Sarfat itu. Dia yang baru mengenal siapa Allah. Dia baru belajar hidup di dalamnya. Namun dia mengikuti gerakan dari Roh Allah yang terus merubah dan menggerakkan dia untuk berbagi. Saudara, memberi lebih berbahagia daripada menerima. Baik hari yang lalu, waktu baik-baik saja, ataupun hari ini dalam masa-masa kritis, ataupun kelak apa yang terjadi, tetap saja memberi lebih berbahagia, lebih diberkati daripada menerima. Karena ini adalah hidup Kristus, hidup Allah yang menjadi bagian di dalam hidup kita. Saudara, seorang mama, seorang janda yang miskin menghidupi dan membesarkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil pada waktu ditinggal suaminya meninggal dunia, ada 7 orang anak. Dia membesarkannya dengan kerja keras. Di dalam segala kemiskinannya tidak tercatat dia itu mengeluh ataupun menyalahkan siapapun juga. Senin sampai dengan Kamis dia bekerja keras
sampai malam untuk menghidupi kehidupan keluarga dan anak-anaknya. Setiap Jumat, saudara sekalian, menarik sekali. Dia keluar dengan berbaju putih-putih, kemudian dia membawa beberapa bingkisan. Di dalamnya ada gula sedikit, beras, tepung, minyak. Rupanya dia melakukan perkunjungan kepada orang-orang yang susah dan membagikan yang dia punya dari segala kekurangannya itu, dia berbagi. Lalu setiap hari Sabtu dia berdoa puasa. Dia berdoa puasa untuk pekerjaan Tuhan. Dia mendoakan hamba-hamba Tuhan yang dia tahu, dia sebutkan namanya di depan Tuhan, agar Tuhan terus memakai mereka. Hari Minggu dia beribadah, itu adalah Sabat, dan dia ibadah sekeluarga, dia melayani Tuhan. Saudara, semua permasalahan, semua derita, kesulitan hidup tidak membuat dia menjadi lemah dan menyerah. Membuat akar pahit, membuat dia apatis, apapun juga, enggak ada, saudara. Namun yang dia lakukan hanya fokus kepada Allah yang hidup. Dia berjalan bersama Tuhan semakin dekat dan semakin dekat. Dia belajar menyerahkan hidupnya dan hidup anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan. Setiap malam dia berdoa, mengatakan, Tuhan, saya mengerjakan hari ini untuk Engkau, dan saya bertanggung jawab menyerahkan. Sudah saya kerjakan hari ini untuk Engkau. Dan besok saya akan kerja lagi untuk Tuhan, dan saya akan terus bekerja sampai bertemu dengan Tuhan. Saudara sekalian, luar biasa. Yang terjadi adalah kasih Allah yang agung itu semakin nyata dan terus memberkati keluarga ini. Anak-anaknya besar, anak-anaknya bertumbuh dan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Menjadi berkat di seluruh dunia. Saudara sekalian, botol minyaknya tidak menjadi kering. Tepungnya tidak habis. Dia terus bisa memberi makan, menjadi berkat bagi banyak anak Tuhan dan dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bagaimana saudara? Menerima atau memberi? Mari kita memberi karena kita sudah menerima yang terbaik, keselamatan di dalam Kristus, anugerah keselamatan itu. Hidup kita dirubahkan. Kita tidak lagi di dalam kebinasaan dan hidup yang lama itu. Kita sudah menjadi baru. Kita mengalami Tuhan yang luar biasa dan indah. Kita semakin berjalan dengan Tuhan akan melihat banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan. Saudara, hari begini, mari kita tetap memberi dan bukan menerima. Kita memberikan persembahan. Kita memberikan pertolongan. Kita melihat banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati saudara dengan sukacita, dengan banyak hal untuk saudara mempersaksikan Tuhan yang hidup itu. Terpujilah nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu selanjutnya kita akan menyampaikan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa untuk pergumulan-pergumulan pribadi kita. Mari kita menyerahkan pada Tuhan segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Kita datang dengan senyap ke hadapan Tuhan, kita ambil waktu 1-2 menit untuk berbicara secara senyap pada Tuhan untuk pergumulan kita. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja yang diadakan secara online. Kita berdoa agar kegiatan-kegiatan gereja yang diadakan secara online bisa menjadi wadah bagi jemaat untuk bersekutu dan berjumpa dengan Tuhan, bisa membantu pertumbuhan kerohanian jemaat. Kita juga doakan jemaat Tuhan yang ada di gereja kita, agar dimanapun mereka berada, mereka juga punya kerinduan untuk bertumbuh, untuk menjaga relasi pribadi dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh datang bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan. Kami secara khusus mau berdoa untuk gereja kami ini ya Tuhan. Kami berdoa agar gereja kami ini ya Tuhan bisa menjadi berkat walaupun di tengah situasi saat ini. Kami berdoa menyerahkan kegiatan-kegiatan gereja yang diadakan secara online agar dapat menjadi wadah bagi jemaat untuk bertumbuh secara spiritual. Tuhan, Engkau juga berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menjaga, Engkau yang boleh memelihara, agar kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan boleh tetap ada di dalam hati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk dunia ini, untuk bangsa ini. Kita memohon belas kasihan Tuhan agar musibah ini, agar virus corona boleh segera lewat. Kita juga mau berdoa untuk orang-orang yang terkena dampak dari virus corona, untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, untuk mereka yang di PHK, dan juga untuk mereka yang kehilangan anggota keluarga akibat virus ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Kita buka suara. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini, untuk negara kami ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kesulitan akibat musibah, akibat virus corona. Sekiranya Tuhan izinkan, biarlah virus ini boleh segera lewat. Tuhan di surga, kami juga mohon pertolongan Tuhan untuk orang-orang yang kena dampak dari virus ini, untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, untuk mereka yang di PHK, bahkan untuk mereka yang kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi akibat virus ini. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menolong, biarlah Engkau yang boleh menghibur, biarlah Engkau yang boleh tetap mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk pemerintahan kita. Kita berdoa untuk Bapak Presiden dan juga timnya. Kita doakan agar mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang paling baik, yang mempertimbangkan kepentingan rakyat. Walaupun kita tahu mungkin Bapak Presiden kita menghadapi tekanan-tekanan yang ada di sekitarnya. Kita juga doakan agar kebijakan-kebijakan pemerintah dapat diterapkan dengan baik. Misalnya PSBB. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Kita buka suara Bapak Ibu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga mau memohon pertolongan Tuhan untuk pemerintahan kami, untuk Bapak Presiden, untuk tim. Kami berdoa mohon Tuhan yang boleh memberikan hikmat pada mereka, agar mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat ya Tuhan, di tengah situasi yang sulit untuk membuat keputusan.
Tuhan di surga, kami juga sama-sama berdoa, menyerahkan agar kebijakan-kebijakan pemerintah dapat diterapkan dengan baik. Tuhan, kami mohon agar masyarakat juga bisa bekerja sama untuk taat kepada peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa untuk tim medis dan juga untuk orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Kita doakan para dokter, para suster, atau mungkin cleaning service yang kerja di rumah sakit, agar mereka diberikan perlindungan oleh Tuhan. Kita juga doakan untuk keluarga-keluarga dokter, keluarga-keluarga suster yang mungkin khawatir karena anggota keluarga mereka bekerja sebagai suster ataupun dokter. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Kita buka suara Bapak Ibu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih karena di negara kami ada tim medis yang baik, ada dokter-dokter, ada suster-suster yang baik. Tuhan, kami berdoa menyerahkan mereka juga untuk orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Mohon Tuhan yang boleh melindungi mereka, memberikan perlindungan ekstra bagi mereka di tengah resiko yang lebih besar terjangkit virus corona, karena mereka berhadapan langsung dengan pasien-pasien corona. Tuhan, kami mohon Engkau yang boleh memberikan semangat bagi mereka di dalam bekerja. Kami juga mohon Tuhan yang boleh menjaga keluarga mereka selagi mereka bekerja. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami minta kesediaan Pendeta Suryawan Edi untuk menutup ibadah firman dan doa. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah firman dan doa kita. Bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Allah yang hidup itu, Allah yang setia dan janjinya bisa dipegang, Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun juga berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shall be added unto you. Hallelujah, opened unto you. Hallelujah.